Bagaimana kalau setelah 30 hari kamu menahan lapar, setelah malam-malammu penuh tarawih, setelah sedekahmu kau banggakan diam-diam, ternyata tidak ada satupun yang diterima? Bagaimana kalau yang Allah lihat bukan seberapa lama kamu berdiri, tapi seberapa bersih hatimu? Dan bagaimana kalau selama ini kita rajin beribadah, tapi lupa memperbaiki niat? Kita takut tidak bertemu Ramadan lagi, tapi jarang takut kalau Ramadan kita tidak diterima. Mati itu pasti, tapi diterima atau tidaknya amal kita belum tentu. Jadi sebelum Ramadan ini pergi, sebelum pintu itu benar-benar tertutup, tanya pada dirimu sendiri. Kalau Allah menilai hatimu malam ini, apa yang akan Dia temukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga malam ini Allah masih memberi kita napas, masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita waktu untuk memperbaiki sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan. Saudaraku, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin membuat hati kita tidak nyaman. Bagaimana kalau setelah 30 hari kamu menahan lapar dan dahaga, setelah malam-malammu dipenuhi tarawih, setelah Al-Quran yang kau baca begitu banyak, setelah sedekah yang kau keluarkan tidak sedikit, ternyata tidak ada satupun yang diterima? Bayangkan Ramadan berlalu seperti biasa. Takbir berkumandang. Orang-orang saling memaafkan. Status media sosial penuh ucapan kemenangan. Semua merasa lega. Merasa sudah maksimal. Merasa sudah lebih baik. Tapi bagaimana kalau di sisi Allah ceritanya berbeda? Kita sering takut tidak bertemu Ramadan lagi. Takut umur tidak sampai tahun depan. Takut mati sebelum sempat memperbaiki diri. Namun jarang sekali kita takut kalau Ramadan yang kita jalani ternyata sia-sia. Padahal kehilangan kesempatan itu menyedihkan. Tapi kehilangan nilai amal itu lebih menakutkan. Karena umur mungkin masih ada. Tapi diterima atau tidaknya amal belum tentu. Selama ini kita terbiasa menghitung. Berapa kali khatam? Berapa rakaat tarawih? Berapa nominal sedekah? Berapa kajian yang diikuti? Kita hitung semuanya. Tapi pernahkah kita menghitung berapa kali hati kita benar-benar ikhlas? Berapa kali kita beribadah tanpa berharap dilihat siapapun? Berapa kali kita sujud hanya karena ingin dekat dengan Allah? Bukan karena suasana Ramadan yang membuat kita terbawa. Ramadan memang istimewa. Masjid penuh. Suasana religius. Orang-orang berlomba menjadi lebih baik. Dan tanpa kita sadari, kadang kita ikut berlomba bukan karena cinta pada Allah, tapi karena takut tertinggal. Takut terlihat kurang baik. Takut tidak dianggap berubah. Dan disitulah penyakit itu masuk. Perlahan, halus, hampir tidak terasa. Ria. Bukan ria yang terang-terangan. Bukan ria yang sengaja pamer. Tapi ria yang tersembunyi dalam hati. Kita tidak mengunggah sedekah kita. Tapi kita senang saat orang tahu kita rajin memberi. Kita tidak menceritakan tahajud kita. Tapi kita bangga saat dipuji sebagai orang yang rajin ibadah. Kita tidak menyebut-nyebut amal kita. Tapi kita berharap diakui. Dan harapan kecil itu cukup untuk merusak semuanya. Karena Allah tidak melihat seberapa banyak gerakan kita. Allah melihat untuk siapa gerakan itu dilakukan. Bayangkan dua orang berdiri dalam satu shaf. Gerakannya sama. Bacaannya sama. Sujudnya sama. Tapi yang satu diangkat derajatnya. Yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Apa bedanya? Hati. Yang satu berdiri karena ingin ridha Allah. Yang satu berdiri karena ingin dilihat sebagai hamba yang taat. Dan bedanya sangat tipis. Sangat halus. Kadang kita sendiri tidak sadar. Ramadan membuat kita rajin.
Tapi apakah Ramadan membuat hati kita bersih? Itu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Kita sibuk memperbaiki jadwal. Bangun sahur tepat waktu. Tarawih tidak bolong. Tadarus konsisten. Tapi lupa memperbaiki niat. Padahal niat adalah fondasi. Kalau fondasinya retak, bangunan sebesar apapun bisa runtuh. Bagaimana kalau 30 hari ini kita sibuk membangun amal, tapi fondasinya tidak pernah kita periksa? Bagaimana kalau di hari terakhir Ramadan nanti, kita merasa sudah berhasil, tapi di sisi Allah, kosong? Bayangkan malam terakhir Ramadan. Kamu duduk sendiri. Mungkin menangis. Mungkin merasa haru. Merasa sudah berusaha. Lalu tiba saatnya semua dicatat. Dan ketika catatan amal dibuka, tidak ada pahala puasa. Tidak ada pahala tarawih. Tidak ada pahala sedekah. Kosong. Bukan karena Allah tidak adil, tapi karena niatmu selama ini bercampur. Setengah untuk Allah, setengah untuk manusia, dan Allah tidak menerima yang setengah. Saudaraku, ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk menyadarkan. Karena bisa jadi masalah terbesar kita bukan malas beribadah, tapi salah arah beribadah. Kita rajin. Tapi untuk siapa? Kita khusyuk. Tapi karena siapa? Kita menangis saat doa. Tapi apakah tangisan itu karena merasa hina di hadapan Allah? Atau karena suasana yang membuat hati tersentuh? Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar. Ramadan adalah latihan membersihkan hati, menahan ego, menahan keinginan untuk dipuji, menahan dorongan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Dan justru disitulah ujian terbesarnya. Menahan lapar itu sulit, tapi menahan ria jauh lebih sulit. Menahan haus itu berat, tapi menjaga niat tetap lurus jauh lebih berat. Karena lapar terlihat, haus terasa, tapi niat tersembunyi. Dan yang tersembunyi itulah yang Allah nilai. Kita bisa terlihat khusyuk di depan manusia. Kita bisa terlihat alim di depan keluarga. Kita bisa terlihat religius di media sosial. Tapi Allah tahu isi hati kita. Allah tahu apakah kita benar-benar mencarinya atau hanya mencari pengakuan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kadang kita sendiri tidak sadar. Kita merasa sudah ikhlas. Padahal jauh di dalam hati, masih ada keinginan untuk dihargai. Masih ada harapan untuk dianggap berubah. Masih ada rasa senang ketika dipuji. Dan rasa senang itu bisa menjadi racun yang pelan-pelan menghapus pahala. Saudaraku, sebelum Ramadan ini benar-benar pergi, kita harus berani jujur pada diri sendiri. Kalau Allah membuka isi hatimu malam ini, apa yang akan Dia temukan? Keikhlasan atau keinginan untuk terlihat baik? Ketulusan atau pencitraan yang halus? Pertanyaan itu mungkin membuat kita gelisah. Tapi justru kegelisahan itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Karena hati yang mati tidak akan merasa takut. Dan jika malam ini hatimu mulai gelisah, itu mungkin pertanda Allah masih memberimu kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki niat. Kesempatan untuk meluruskan arah. Kesempatan untuk memastikan bahwa Ramadan ini tidak berlalu sia-sia. Namun pertanyaannya sekarang, apakah masih ada harapan? Apakah amal yang sudah terlanjur tercampur niatnya masih bisa diperbaiki? Atau semuanya sudah terlambat? Saudaraku, kalau malam ini hatimu mulai gelisah, itu bukan pertanda buruk. Itu pertanda kamu masih peduli. Dan selama hati masih peduli, selama itu pula harapan masih ada. Karena Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Allah menunggu kita menjadi jujur. Mungkin selama ini niat kita bercampur. Mungkin selama ini ada ria yang tidak kita sadari. Mungkin selama ini ada rasa ingin dipuji yang terselip di sela-sela doa.
Tapi dengarkan ini baik-baik. Selama kamu masih hidup, selama Ramadan ini belum benar-benar pergi, kamu masih bisa memperbaikinya. Karena yang Allah nilai bukan hanya awal amalmu, tapi juga kesungguhan hatimu ketika sadar dan kembali. Banyak dari kita takut karena merasa sudah terlambat. Puasa sudah hampir selesai. Dari awal niatku sudah campur. Mungkin sudah terlanjur rusak. Tapi siapa yang bilang pintu itu sudah tertutup? Bukankah Allah Maha membolak-balikkan hati? Bukankah Allah Maha menerima taubat? Bukankah Allah lebih tahu perjuangan batinmu daripada siapapun? Saudaraku, yang membuat amal ditolak bukan karena kita pernah salah, tapi karena kita tidak mau memperbaiki kesalahan. Ikhlas itu bukan sesuatu yang langsung sempurna. Ikhlas adalah proses. Hari ini mungkin masih bercampur. Besok kita luruskan lagi. Hari ini mungkin masih goyah. Besok kita niatkan ulang. Dan setiap kali kita memperbaiki niat, itu sendiri sudah menjadi amal. Coba bayangkan ini. Seorang hamba yang berpuasa. Di awal Ramadan, niatnya belum sepenuhnya bersih. Masih ada keinginan dilihat baik. Masih ada rasa bangga. Lalu di pertengahan Ramadan, dia tersadar. Dia menangis. Dia berkata dalam hati, "Ya Allah, selama ini aku salah. Aku ingin Engkau saja." Menurutmu, Allah akan menolak hamba seperti itu? Atau justru memeluknya dengan rahmat? Saudaraku, Allah lebih menyukai hamba yang kembali daripada hamba yang merasa tidak pernah salah. Ramadan bukan tentang siapa paling suci. Ramadan tentang siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jujur bahwa hatinya masih kotor. Jujur bahwa niatnya masih bercampur. Jujur bahwa ia butuh Allah lebih dari apapun. Dan justru kejujuran itu yang mendekatkan. Kita sering berpikir amal diterima karena jumlahnya. Padahal amal diterima karena ketulusannya. Satu rakaat yang benar-benar ikhlas lebih berat daripada 1000 rakaat yang ingin dipuji. Satu sedekah yang diam-diam lebih tinggi nilainya daripada jumlah besar yang ingin diketahui orang. Satu doa yang hancur karena merasa hina lebih dekat ke langit daripada doa panjang yang ingin terdengar indah. Jadi sebelum Ramadan ini pergi, jangan fokus menambah, fokus meluruskan. Kalau masih ada malam tersisa, niatkan ulang puasamu. Kalau masih ada tarawih, katakan dalam hati, "Ya Allah, hanya untukmu." Kalau masih ada sedekah, berikan tanpa siapapun tahu. Dan kalau Ramadan hampir selesai, jadikan hari terakhir ini sebagai hari paling jujur dalam hidupmu. Karena bisa jadi, yang Allah tunggu bukan kesempurnaan amalmu, tapi kesungguhan hatimu di detik terakhir. Saudaraku, bayangkan di akhir Ramadan nanti, Allah melihat seorang hamba yang mungkin amalnya tidak paling banyak, tapi hatinya berubah. Yang awalnya ingin dipuji, menjadi ingin tersembunyi. Yang awalnya ingin dilihat, menjadi ingin hanya Allah yang tahu. Dan perubahan itu lebih mahal daripada angka apapun. Jangan biarkan rasa takut membuatmu putus asa. Takut itu perlu. Tapi jangan berhenti di takut. Lanjutkan dengan taubat. Lanjutkan dengan perbaikan. Lanjutkan dengan doa yang sungguh-sungguh. Katakan malam ini, "Ya Allah, kalau selama ini aku salah niat, ampuni aku. Kalau selama ini aku mencari selain Engkau, kembalikan aku. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini sia-sia." Dan percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa yang keluar dari hati yang jujur. Mungkin justru malam ini adalah malam terbaikmu. Mungkin justru di penghujung Ramadan ini, amalmu menjadi paling tulus. Karena kamu sadar, karena kamu takut, karena kamu ingin berubah. Dan itu cukup untuk memulai kembali. Sebelum kita menutup Ramadan, sebelum takbir benar-benar berkumandang, tanya pada dirimu sekali lagi. Kalau Allah membuka hatimu sekarang,
apa yang dia temukan? Keinginan dipuji atau keinginan dicintai olehnya? Kalau jawabannya belum seperti yang kamu harapkan, masih ada waktu. Perbaiki sekarang. Niatkan ulang sekarang. Jangan tunggu tahun depan. Karena tidak ada yang tahu apakah kita masih diberi kesempatan. Dan kalau ini benar-benar Ramadan terakhirmu, pastikan kamu pulang bukan dengan amal terbanyak, tapi dengan hati paling tulus. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menerima tarawih kita. Semoga Allah menerima sedekah kita. Dan yang paling penting, semoga Allah menerima hati kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.